kita bersatu menjemput rahmat penuh kerinduan. Bulan sabit bersinar menyinari jalan menuju Baitullah dengan iman. Dengan ikhlas dan tulus kita beribadah, saling membantu, bergandengan tangan Arafah Ar-Rahmah. Keluarga kita menuju surga cita-cita. Bersama Al-Arafah kita bersatu menjemput rahmat penuh kerinduan. Bulan sabit bersinar menyinari jalan menuju Baitullah dengan iman. Dengan ikhlas dan tulus kita beribadah, saling membantu, bergandengan tangan Al-Arafah Ar-Rahmah. Keluarga kita menuju surga cita-cita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Sehat Bapak Ibu semua? Nampak semangat Ibu ya, karena baru sarapan ya Ibu. Ya baru sarapan, lalu nanti 5 menit, 10 menit baru terasa ngantuk Ibu kan? Makan kuehnya Ibu ya. Yang sudah dihidang makan kue, tengok saya Ibu. Nggak usah Ibu bahas-bahas masalah kue lagi. Baik, sebelum kita lanjut, mari kita bertalbiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Alhamdulillah, syukurillah. Ibu sudah hafal talbiyah? InsyaAllah 5 orang yang jawab Ibu ya. Baik, jadi kita lanjutkan Ibu, sambil nunggu datang tamu kita Ibu ya. Kemarin kita sudah cerita sampailah ke Makkah Ibu kan. Begitu sampai ke Makkah, maka kita pun masuk ke hotel. Atau sebelum itu kita sudah miqat, sudah berihram, sudah berniat kan, kemarin ceritanya Ibu. Sudah berniat, sudah miqat,
Kita ulangi dulu ibu. Ayo baca niat umrah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sengaja aku umrah, berihram karenanya, karena Allah Ta'ala. Labbaik Allahumma umrah. Ya Allah, aku datang untuk umrah. Nah, begitu kita baca niat tadi, bus berjalan menuju Makkah. 6 jam sampai ke Makkah ibu. Kita ceritanya gelombang 1 ini ibu ya. Kalau haji gelombang 1, gelombang 2, gelombang tsunami enggak ada ibu. Seiring berjalannya bus 6 jam, ibu bakalan bertalbiyah. Silakan. Bertalbiyah di dalam bus. Labbaik Allahumma labbaik gitu ya. Biasanya ibu ustadznya membimbing nanti. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, rame-rame. 10 menit kemudian hilang separuh suaranya. Orang yang tengah-tengah gitu ya, udah tidur dia. 1 jam kemudian tinggal 3 orang. Itu pun yang di belakang ustadznya. Segan dia pula tidur. Nah, begitu kita berniat ihram umrah, Allah sudah memantau pergerakan kita karena sudah berlaku larangan-larangannya. Nah, laki-laki begitu berniat tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Makanya laki cuman pakai 2 lembar ihram. 1 nutup bagian bawah, 1 nutup bagian atas. Nanti kita peragakan cara pakai ihram. Nah, karena kalau ayah-ayah kita yang laki-laki salah memakai ihram, tidak betul dia memakaikan ihram, itu bisa bahaya ibu. Kalau salah-salah pakai, lopas dia kan, itu jadi bahaya. Masuk YouTube dia ibu. Penampakan itu judulnya ya. Maka nanti kita peragakan, mohon yang laki-laki setiap manasik hadir. Nah, mungkin nanti yang bawakan ihramnya saya, bisa juga Ustadz Aswan. Baik, jadi begitu kita berniat, maka berlakulah larangannya. Tidak boleh memakai pakaian yang berjahit laki-laki. Laki nanti enggak pakai baju, tidak pakai kaos, enggak pakai celana, enggak pakai CD, enggak pakai DPD. Tahu ibu DPD? Tahu bapak DPD? CD, DPD enggak boleh. CD tahulah ibu kan, DPD boxer mungkin. Nah, celana bola gitu ya, celana pontong enggak boleh ibu. Pokoknya alak sajo, itulah dia. Boleh pakai ikat pinggang? Boleh, ikat pinggang boleh. Lalu pakai sandal yang tidak menutup mata kaki. Dingin kali Ustaz, enggak boleh pakai kaos kaki laki-laki. Tapi kalau perempuan, ya seperti ibu ini aja pakaiannya gitu. Seperti pakaian orang ibu aja pakaiannya. Kalau perempuan boleh pakai, perempuan ihramnya menutup seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Bagi yang punya muka, maka jangan sering buang muka, nanti tak bermuka. Nah, jadi nanti ada sarung tangan ihram, sudah kita bahas kemarin ya. Lalu tidak boleh pakai wangi-wangian, apapun yang wangi enggak boleh, tisu dan semacamnya. Kalau minyak kayu putih boleh, balsam boleh, geliga boleh, koyo cabe, prasker boleh. Nah, boleh ibu. Nah, sebelum berniat boleh pakai, setelah berniat enggak boleh lagi. Nah, yang boleh yang aroma-aroma obat, itu boleh. Apitson, tempel ini. Balsam, taros, geliga di tengkuk, sendawa aja gitu ya, itu boleh dipakai karena dia bukan termasuk minyak wangi kan ibu, cuman ada wangi-wangi rempah. Mana ada orang berangkat ngaji kalau enggak sakit dioleskannya balsam? Ada ibu? Mana ada, larilah orang. Lalu tidak boleh memotong kuku, menggunting rambut, mencabut bulu, enggak boleh. Tidak boleh membunuh binatang,
menebang pohon, mencabuti daun-daun, rumput-rumput nggak boleh dicabuti. Membunuh binatang nggak boleh kecuali yang membahayakan, lipan, ular, kalajengking. Tapi jangan dicari ibu. Ayo, bolehnya kata Ustaz itu, gaskan katanya pula, jangan dicari. Dan tidak boleh menikah atau menikahkan, tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Nah, mana tahu mau nikah di sana kan, nampaknya orang Arab mancung-mancung semua. Kalau kita Indonesia ada yang minimalis gitu ya hidungnya, ada yang paket hemat agak pesek di ibu kan, ada yang kayak saya kombang gitu ibu, kombang jambu kelutuk, jambu bol, macam-macam lah ibu. Ada jamaah saya bawa umrah, begitu mendarat di bandara, tahu ibu dicakapkannya apa? Pas turun di bandara itu, karena naik Lion kan orang Indonesia semua. Begitu di bandara cek paspor, apa katanya? Ya Allah Ustaz. Habis itu mancung kali lah Arab ni, ya Allah. Itu pula yang dia terkesan duluan, ganteng-gantengnya, ya Allah ya Rabbi katanya. Kayak mana pula Nabi Yusuf ya Ustaz, kata ibu. Lalu saya jawab aja, Nabi Muhammad ke mana pula kan ibu? Langsung dia nangis karena sudah berada di kota Madinah. Jadi di dalam bus 6 jam. Tugas kita satu, bertalbiyah. Andai ibu capek, berzikir aja ibu. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Atau istighfar, astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaih, boleh. Rabbi ghfirli wali walidayya, boleh juga. Nah, atau ibu berdoa ibu, ya Allah ya Rabb, hari ini aku naik bus menuju Makkah, semoga besok lusa aku dengan suami, semoga besok lusa aku dengan keluarga. Karena doa orang yang musafir makbul. Tidak ada musafir yang lebih hebat ibu, melebihi berangkat haji umrah. Apalagi perempuan, jihadnya perempuan itu berhaji berumrah. Ya Rasulullah, apakah ada jihad untuk perempuan? Kata ibunda kita Aisyah, ada, haji umrah. Ibu sedang berjihad. Nah, berdoa ibu. Enggak bisa juga ibu doa, amodamlah ibu, tidurkan aja, jangan ibu cerita. Ada itu nanti sudah berihram cerita dia, di mana kau tinggal, Tembung, tembung lah. Di mana di situ? Sini. Ada kawanku itu di situ. Mulailah ibu kan? Kawan ibu yang mana? Allah. Mulailah ibu. Allah, agak-agak. Mulailah agak-agak nih. Yang agak-agak ini. Agak apa? Pokoknya agaklah katanya. Penasaran pula kawan ini. Mulailah terus. Ingat, syaitan tidak akan senang kecuali amal yang kita lakukan hancur lebur. Nah, diam aja ibu. Kalau ditegur kawanmu cakap, sambil anggukkan kepala berzikir, astagfirullah, astagfirullah. Mungkin dia sadar. Enggak juga, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bilang aja gitu. Habis haji baru kau curhat, bilang. Enggak waktunya curhat lagi. Bangun komunikasi yang baik dengan Allah. Kalau ihram sudah terpasang, ingat 1000 CCTV Allah pantau kita ibu. Maka jangan sia-siakan itu. Kalau ibu mau cerita curhat, nah setelah manasik curhatlah ibu sama kawan. Begitu berangkat haji umrah, tidak ada waktu kecuali ibadah. Kalau kata orang kampung, time is money. Waktu adalah uang. Kalau haji umrah, waktu adalah ibadah. Daripada waktu duduk di kamar hotel, bagusan ibu terduduk di Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Duduk, tundukkan kepala, berzikir, tundukkan, tidur. Enggak apa-apa ibu. Ngantuk-ngantuk pun enggak apa-apa. Nah, singkat cerita, sampailah di hotel Makkah. Begitu sampai ke Makkah,
dibagilah kamar, masuk ke hotel, buang air kecil, buang air besar boleh? Boleh, tapi jangan pakai sabun. Istinja jangan pakai sabun, cuci bersih. Kita yang tinggal di Medan ini ibu, sudah terbiasa kita ibu kan, kalau selesai makan cuci tangan pakai sabun. Nah itu masalahnya kadang dia pakainya sabun, karena biasanya ibu di hotel itu ada sabunnya. Nah, jadi kalau masuk kawan lagi berihram, masuk kawan jangan pakai sabun yo. Iya, gitu biasanya. Saling mengingatkan. Sampai kapan nggak boleh pakai sabun? Sampai nanti bertahallul, sampai digunting rambutnya. Paham ibu? Nah, lalu setelah kita sampai di kamar hotel, barang sudah diletakkan, kemudian sudah pun kita siap-siap, turunlah ke lobi hotel setelah makan bisanya ibu. Perkiraan sampai ke Makkah itu kadang sudah malam ibu, jam 11 malam. Udah malam itu. Nah, kadang jam 12, kadang jam 1 malam nyampe nya, ngantuk. Tapi kita sampai pun jam 1, jam 12 di Makkah, biasanya kita nggak pala ngantuk lagi biasanya. Kenapa? Karena di Indonesia sudah subuh, ya kan? Ada keuntungannya kita orang Indonesia ini ibu. Kalau sudah jam 2 di Makkah Madinah, biasanya kita nggak ngantuk lagi. Kenapa nggak ngantuk? Karena di Indonesia sudah subuh. Bagi yang terbiasa cepat bangun, makanya jam 2 pagi di Makkah Madinah udah gelisah kita. Udah gelisah. Tidur nggak nyenyak lagi. Tapi begitu habis Isya di Makkah Madinah, mulailah mata ni ngantuk kali. Karena di Indonesia sudah jam 12. Ya kan ibu? Kok ngantuk kali ya Ustaz Isya? Kata ibu-ibu yang saya bawa umrah, sudah Isya di Makkah ngantuk. Iyalah bu, udah jam 12 di Indonesia, udah habis sinetron, pantaslah itu dia. Nah begitu golek-golek jam 2:30 di Makkah Madinah, udah gelisah, dia nggak ngantuk lagi loh Ustaz. Di Indonesia udah subuh, apalagi sudah jam 3 di Makkah Madinah, udah jam 6. Kita udah biasanya siap-siap mau masuk kerja, udah berangkat dia. Nah paham ibu ya. Makanya kalau ibu nanti nelpon sama anak di kampung di Indonesia, jangan habis Isya, jarang orang ngangkat. Di teleponnya anaknya jam 9 di Makkah, di Indonesia udah jam 1, udah ences-ences orang itu. Jadi jam berapa Ustaz nelponnya? Habis asar. Habis asar, jam-jam 5 telepon Indonesia, jam 9 lagi nonton dia mungkin, ya kan? Atau ibu telepon di Madinah, Makkah Madinah habis duha. Habis duha jam 9, jam 10, kalak baik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Ada gelang haji ibu, ada gelangnya, itu jangan ditinggal. Setiap keluar hotel selama di Makkah Madinah, pastikan gelang tidak dibuka. Ada gelangnya, ID card namanya. Kalau umroh nggak pakai gelang, ada kalungnya. Ada kalung ID card. Di kartu card ini ada nama lengkap, ada barcode paspor, lalu di belakangnya ada nama ustadznya, ada nama hotelnya. Kalau di haji ada gelangnya, jelas nanti terdaftar di situ ibu kloter berapa, begitu biasanya. Jadi tengok, oh kloter sekian, ada kodenya, Medan atau dari mana, ada kodenya di situ. Lalu masuklah kita ke Masjidil Haram. Begitu masuk gerbang Masjidil Haram, langsung baca doa masuk masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Baca ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah li abwaba rahmatika
Nah, itu udah sambil jalan tuh ibu, jalan dari gerbang Masjidil Haram, pintu Masjidil Haram ke Ka'bah itu masih ada sekitar 200 meter lagi. Luas sekali Masjidil Haram itu, Pak. Itu kalau dari pintu utamanya. Kalau masuk dari pintu yang lain, oh itu lebih jauh lagi, Pak. Nah, jauh sekali. Turun kita, turun tangga lagi ibu. Nah, karena posisi Ka'bah itu di bangunan paling rendah. Ka'bah itu kan Masjidil Haram kayak kuali itu ibu, di bawah Ka'bah itu. Nah, jadi yang kita jalan-jalan di Makkah itu posisi masih di atas. Jadi Ka'bahnya di bawah ibu. Turun tangga pakai eskalator atau tangga biasa. Jadi nampak Ka'bah itu di bawah dia. Nah, begitu kita turun tangga, sudah sejajarlah kita dengan pondasi Ka'bah tu, baru kita baca, ikuti saya. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Nah, itu udah nampak tuh Ka'bahnya ibu. Nah, biasanya sebandal-bandalnya orang enggak belum pernah saya tengok orang menengok Ka'bah yang tidak menangis. Pasti orang menangis. Ada yang menangis karena enggak nyangka dia nyampe gitu ya. Ada yang menangis karena teringat orang tua. Nah, apalagi dia berangkat haji sebab menjual harta warisan. Berangkat dia haji karena menjual harta warisan, sementara orang tua yang punya harta itu belum haji umrah sampai meninggal dunia. Itu yang paling menyedihkan, Pak. Kita tanya kadang, ibu berangkat haji? Iya. Nabung? Ya Ustaz, semenjak kami jual harta, sepakatlah kami daftar haji. Memang enggak banyak Ustaz, 300 juta nya bagianku. Oh, 300 juta beli bakwan ibu. Satu pickup. Dapat warisan 300 juta, daftarnya haji. Ayah oma ibu sudah haji? Belum. Udah pernah umrah? Belum. Coba bayangkan ibu. Ayah mak yang punya harta enggak haji umrah sampai dia meninggal. Kita tanpa banting tulang, tidak banting setir, tinggal jual saja, pasang pelang, dijual, berangkat haji. Seandainya, mohon maaf, seandainya ada di antara ibu yang berangkat haji jalur yang itu karena barokah menjual warisan, elok-eloklah doakan orang tua itu di Ka'bah sana. Nah, paham ibu kan? Seperti yang saya ceritakan, datang orang jumpai saya, Ustaz, tolong bagi harta kami ini. Berapa ibu? 5 miliar. 5 miliar ibu. Beli batagor, ngeri ibu. Bisa ibu susun dari ujung ke ujung di jalan ini. Di ujung ditanyanya, berapa Ustaz badal haji? Badal haji siapa? Ayah mak kami belum haji, umrah belum. 5 miliar belum pernah dia haji umrah. Coba baca surah At-Takasur, ujungnya, summa latus'alunna yawma idin 'anin na'im. Allah tanya nanti kita, ibu, ku beri kau harta 5 miliar, sekalipun kau enggak pernah datang ngucapin terima kasih ke rumahku, ke mana itu ibu? Nah, bersyukurlah ibu masih muda-muda berangkat. Masih muda-muda. Kalau dari wajah saya tengok 25 setengah umur ibu ini. 25 lebih dikit lah ibu ya. Nah, 26 lah ya Pak ya. Digenapkan ya Pak. Ada orang bekerja banting tulang, banting setir atau banting-banting sampai meninggal tidak berangkat haji umrah. Saya yakin sama nak kita ibu, solat duhanya jarang, tahajud kita jarang. Ada orang yang lebih hebat dari kita kan ibu, harus setiap hari Ahad zikir dia ke mana-mana, tapi sampai mati enggak Allah undang dia ke Ka'bah sana. Kita dengan ibadah yang sedikit,
mulut pun kadang nggak dijaga, berangkat, luar biasa. Maka jangan sia-siakan ini. Maka berulang kali saya sampaikan, jadwalnya manasik hadir. Adapun undangan, mohon maaf saja kalau memang undangannya sampai jam 10. Telepon kawan tuh, my friend, bestie bilang, yes katanya, izin karena undanganmu jam 8 sampai jam 11, awak tak bisa hadir. Kenapa? Saya manasik kawan. Gak akan marah dia ibu. Ustadz, pesta pula anak abang, biarkan aja pesta, datang ibu jam makan siang, kan pas kali kan, habis makan pulang, kena repet ibu langsung. Manasik datang ibu, karena tidak semua orang Allah undang jadi tamunya. Maksimalkan ilmunya agar tak banyak waktu yang sia-sia. Paham bundaku semua? Baik. Nah, jadi ibu, begitu kita jalan, nampaklah terpampang jelas Ka'bah, maka dianjurkan membaca doa memandang Ka'bah. Ibu tengok nanti bukunya kan, Allahumma zidi hadal baita tashrifan wa takriman wa ta'zima. Inti doa itu, ya Allah, berikan keagungan, kemuliaan, tambah kemuliaan, keagungan di Ka'bah ini, untuk Ka'bah ini. Lalu berikan juga kemuliaan, keagungan, kebaikan, barokah bagi orang yang datang haji dan umrah. Begitu ibu sampai ke Ka'bah, ibu baca doa melihat Ka'bah, mulai hari itu sampai kiamat mengalir terus doa-doa kebaikan untuk kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Kenapa ibu? Karena setiap orang datang menengok Ka'bah akan dibacanya doa itu. Ya Allah, berikan kemuliaan, barakah, ampunan bagi orang yang pernah datang haji umrah. Nah ibu kan, seandainya orang yang pernah haji umrah meninggal, anaknya lupa mendoakannya, insya Allah ada jutaan orang yang mendoakan kita setiap saatnya ibu. Nah itu dia. Nah makanya beruntung sekali ibu, luar biasa. Tidak ada nikmat yang lebih hebat dari ketika Allah izinkan kita salat memandang Ka'bahnya. Apalagi nanti ibu sentuh Ka'bah itu, letakkan kedua tangan, rapatkan dada, letakkan hidung di situ, cium Ka'bah. Apa kata Maulana Dunun Al-Misri? Tidak ada nikmat yang lebih hebat melebihi ketika engkau letakkan kedua tanganmu, dadamu, wajahmu di Ka'bah, lalu engkau berbisik kepada Tuhan yang Maha Agung. Nah, berbisik ibu nanti, ya Allah. Nah, paham ibu kan? Biasa orang kan doa begini kan, ibu nanti enggak gini doanya, begini di Ka'bah tuh, berbisik. Nah, setelah pulang ibu haji umrah, maka bersiaplah menerima keajaiban-keajaiban yang akan Allah berikan di luar akal kita kadang. Masya Allah, tabarakallah. Baik ibu. Nah ibu masih ingat ada 4 sudut Ka'bah, betul ibu? Sudut yang pertama apa namanya ibu? Salam. Sudut yang pertama apa namanya bundaku? Aswadi ya, sudut Aswadi. Sudut Ka'bah yang pertama namanya Aswadi. Sudut yang pertama Aswadi. Kenapa disebut Aswadi? Karena ada Hajarul Aswad, ada Hajarul Aswad di situ. Nah, apa itu Hajarul Aswad? Batu surga yang Allah hadiahkan kepada Nabi Adam. Sebab Adam sudah keluar dari surga, rindu dia dengan surga, maka Allah kirimkan batu. Nah, kalau bisa ibu cium, cium. Kalau tak bisa, jangan dipaksakan. Ibu ya, jangan dipaksakan. Saya ingin mencium Ustaz, boleh silakan ibu cium. Oh enggak bisa Ustaz, jangan dipaksakan. Karena Hajarul Aswad itu hanya muat satu muka saja, satu muka di sini.
Makanya yang bermuka dua susah. Nggak muat dia dua muka, satu muka yang bisa pas satu muka di sini. Andai nggak bisa dicium, jangan paksakan ibu. Karena di rumah kita, di rumah ibu, ada sesosok manusia yang nilainya luar biasa. Siapa itu kira-kira ibu? Siapa itu? Kalau ibu pandang wajahnya, fadilahnya seperti memandang Ka'bah, luar biasa. Siapa itu ibu? Suami. Suami siapa? Suami sendiri. Nah, bagus. Memandang wajah suami, fadilahnya luar biasa. Suami siapa ibu? Suami sendiri. Makanya pulang nanti panggil suami, bang, duduk kalau semua. Kenapa dek? Duduk. Pandangi wajah. Memang bang, kalau dipandang kau lama, mirip batu kau bang. Rupanya lakinya kayak saya, kita ditemani. Nah, baik, disebut aswadi. Yang kedua apa sudutnya ibu? Iraki. Nah, kenapa disebut sudut Iraki? Karena sudut ini sejajar searah dengan negara Irak. Irak dia ya. Lalu yang ketiga ada namanya sudut Syami. Syami. Kenapa disebut Syami? Karena searah dengan negeri Syam. Dulu namanya negeri Syam. Sekarang negeri Syam itu terbagi 3 negara dia. Palestina, Yordan, Suriah. Palestina, Jordan, Suriah. Lalu yang keempat namanya sudut Yamani. Kenapa disebut Yamani? Karena searah dengan negeri Yaman. Itu ada Ka'bah. Ada Aswad, Iraki, Syami, Yaman. Ketika tawaf yang penting ini ibu. Ini yang paling utama. Yang ke-1, yang ke-4. Ini yang penting waktu tawaf. Kenapa disebut dia penting? Karena aswadi ini start finishnya tawaf. Kita memulai tawaf dari aswadi. Berakhir juga di aswadi. Start finishnya aswadi. Jadi kita mulai dari aswadi sampai nanti ke aswadi dihitung 1. Mutar lagi sampai ke aswadi 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lihat ibu ya, saya gambar dulu Ka'bah. Walaupun tak cantik kali ya bu. Inilah kira-kira Ka'bahnya. Inilah Hajarul Aswad. Ini yang pertama sudutnya, ini yang kedua, ini 3, ini 4. 4 di belakang ya bu. Nah, sinilah kita berdiri. Ini Hajarul Aswad sejajar. Lalu berniat, selanjutnya aku tawaf di Ka'bah ini karena Allah Ta'ala. Yang kita lakukan di aswadi, 1, setiap kita melewati aswadi, angkat tangan sebahu. Jangan begini, sebahu. Jangan begini ibu. Apalagi begini, jangan ya. Nggak tangkap ibu nanti. Iya, itu kurang tepat dia pak. Kenapa sebahu? Karena Hajarul Aswad itu posisinya pas setinggi bahu. Ada memang yang begini. Ini manggil orang ini kan. Woi. Disautnya. Yoi. Itu manggil orang. Kalau istilah sebahu. Segini aja. Bismillahi. Allahu Akbar. Cium tangan. Cium tangan. Tangan siapa? Paten. Tangan sendiri. Jangan tangan orang ya. Angkat sebahu. Kenapa sebahu? Karena Hajarul Aswad posisinya setinggi bahu.
Ini namanya istilam. Istilam itu bayangkan menyentuh Hajarul Aswad lalu menciumnya. Sama pahalanya dengan orang yang berjibaku mencium Hajarul Aswad. Jadi karena Hajarul Aswad setinggi bahu, karena kalau kita menciumnya kita begini, bukan jinjit, makanya sebahu. Kalau begini berarti bukan Hajarul Aswad yang disentuhnya. Muka polisi yang berdiri itu, ada polisi berdiri di situ. Maka dulu saya di pesantren Purba Baru diajarkan guru kita setinggi bahu. Kenapa setinggi bahu? Karena Hajarul Aswad itu setinggi bahu. Nah gini buat, atau begini ya, kan kita kiri kan, inilah sudutnya, kita di sini. Nah gini kan, bukan begini ya, gini kan. Bismillah Allahu Akbar, cium tangan. Arahkan lagi, Bismillahi Allahu Akbar, cium tangan. Arahkan lagi, Bismillahi Allahu Akbar, cium tangan. Maknanya, hakikatnya kita menyentuh Hajarul Aswad lalu kita cium dia. Sama fadilah. Itu kalau di rukun Aswadi. Kalau di Yamani, Ibu, yang sudut keempat nih, di sini, berarti kemarin nanti dia garisnya. Setiap kita berada di sini, Yamani, angkat tangan sebahu juga, Bismillah, Allahu Akbar, tapi tidak mencium tangan. Saya ulangi, setiap melewati Yamani, Bismillahi, Allahu Akbar, angkat tangan sebahu, tidak mencium tangan. Paham Bunda? Nah, kenapa diangkat tangan di sini? Di sudut Yamani itu, Ibu, ada bekas telapak tangan Nabi Muhammad sampai sekarang. Jadi seolah-olah kita meletakkan tangan di tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti di waktu-waktu luang, lapang, pergilah Ibu ke Ka'bah. Andai tak bisa menyentuh, mencium Hajarul Aswad, berjuanglah menyentuh Yamani. Ini perjuangannya pun luar biasa, Ibu. Saya Agustus semalam berangkat umrah juga, Ibu. Saya bawa jamaah, yuk kita menyentuh Yamani. Kalau Bapak Ibu minta Hajarul Aswad, saya enggak janji. Dan enggak akan saya bawa. Karena rawan dia. Berayun. Bisa tercampak-tercampak. Tapi kalau Yamani, ayo pegang-pegangan kita. Pegang ikat pinggang, pegang, maju. Buat 3 di depan, yang laki-laki. Oji-oji di belakang. Begitu masuk yang 3 ni, berap. 1 tahan, 1 tahan, 1 masuk. Keluar, masuk, keluar, masuk, baru kita keluar. Kalau Hajarul Aswad, Ibu, kalah kita sama orang yang tinggi-tinggi. Kita pun tingginya segini. Orang segini, awak nengok orang aja gini, Bu. Aduh, tengok ni kita, ngapain? Kita mau masuk dia begini, mau langsung tercampak. Jadi boleh Ibu cium ini, tapi kalau tak bisa berdoa, Ibu, ya Allah, beri aku rezeki bisa umrah, karena umrah lebih besar peluang mencium ini, bukan? Besar peluang. Kemarin tuh banyak ibu-ibu pun bisa mencium waktu umrah, karena umrah tidak sepadat haji. Nah, baik. Jadi di sini tugas kita, Ibu, takbir 3 kali dan cium tangan atau kecup tangan. Sini takbir 1 kali, tidak cium tangan. Nah, tidak cium tangan. Nanti Ibu tengok juga ada yang cium tangan. Loh, kok cium tangan dia, Ustaz? Mungkin dia enggak datang waktu manasik. Datang di Ustaz, tidur dia waktu manasik. Enggak loh Ustaz, melotot matanya, enggak fokus dia waktu manasik. Fokus Ustaz, lupa dia. Kan udah tua dia. Ini kalau tawaf. Jadi Ibu, inti dari tawaf itu, inilah Ibu, inti. Berniat ketika searah dengan Hajarul Aswad, lalu takbir 3 kali, cium tangan ketika melewati Hajarul Aswad,
setiap melawatinya takbir 3 cium tangan. Yamani setiap melawatinya takbir sekali, tidak cium tangan. Paham ibu? Tawaf berapa kali ibu? 7. Masih ingat ibu doa-doanya kan? Saya ulangi ibu ya. Bismillah. Ketika tawaf ibu, itu kita dianjurkan berdoa, bukan baca doa. Paham ibu? Saya dulu diajari guru kami begitu. Tawaf itu berdoa, bukan baca doa. Apa beda berdoa dengan baca doa? Kalau dari hatimu, kalau baca doa sesuai bukunya. Nah, saya berangkat haji 2005 ibu, di umur 20 tahun lebih kurang. Alhamdulillah, wasilah barokahnya menghafal Quran. Karena hafal Quran, sebelum berangkat saya jumpai guru-guru kita di kampung. Salah satu pesannya itu, ingat ya Soleh, yang kau pelajari ketika kau tawaf dan sa'i, yang diperintahkan itu adalah berdoa, bukan baca doa. Kalau baca doa, itulah yang sibuk buka buku doa, baca doa. Ibu, mana yang lebih utama ibadah, solat atau haji? Solat. Apakah pernah ibu mau solat siapkan buku doa? Enggak, ngalir aja kan? Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullah, istighfar, la ilaha illallah, Allahumma antas salam, tasbih, tahmid, takbir. Dengan pede angkat tangan, ya Allah berikan aku rezeki, tak usah banyak kali Tuhan, cukup 50 juta sebulan. Cocok? Cocok lah. Kalau kurang minta lagi. Antal ghani, engkau maha kaya, wa antal mughni, engkau maha pemberi kekayaan. Tuhan, 50 juta kurang kayaknya, 60 lah, please. Boleh. Nah, gak pernah kita mau sholat kembang sajadah, mana buku doa Oma? Gak pernah itu pak. Padahal sholat ibadah yang paling utama. Ini ibu sudah di depan Ka'bah, sudah di rumahnya Allah. Maka ingat, berdoa bukan baca doa. Tapi banyak ku tengok ustaz orang baca doa pakai buku, banyak. Dan itu juga kadang yang buat orang kesasar. Karena dia sibuk baca doa, tidak diperhatikannya jamaah yang depan. Kalau nanti ibu tawaf bersama, jangan sampai jarak ibu dengan kawan lebih dari 1/2 meter. Jangan ibu. Kadang-kadang masih buka-buka dia, kawan sudah jalan, kosong depan ibu, ada celah aja, orang masuk. Tap masuk orang. 1 meter, tap 2 orang. Dia masih baca buku, kawan depan. Itulah yang nengok-nengok. Terakhir doa dia, ya Allah, maijia alai. Itu mah doa nah. Itulah doa dia, ya Allah, mana kawan-kawanku, ya Allah, mana kawanku. Maka berdoa, jangan sampai ada celah ibu, terus jalan ibu. Maka berdoa. Apa masalah ibu sekarang? Dirunutkan para ulama, karena tawaf itu 7 putaran. Tawaf 7 putaran, maka di putaran pertama minta ampunkan diri, istighfar untuk diri sendiri. Tapi ibu ingat, ada tawaf itu, begitu bismillah Allahu Akbar 3 kali, langkah kaki kanan, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Ayo sama-sama, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, la haula wa la quwwata illa billahi aliyil azim. Ini setiap ibu melewati Hajar Aswad, setelah bismillah Allahu Akbar, baca dulu tasbih tadi 3, 5, 7 kali.
Lewat lagi putaran kedua, baca lagi. Putaran ketiga, baca lagi. Gak usah banyak-banyak, 3 kali, 5, 7 kali. Oke? Setelah itu, nah di putaran pertama, tambahlah beristighfar, minta ampunkan diri. Boleh Bu pakai bahasa Arab. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Atau astagfirullah, astagfirullah. Atau pakai bahasa Indonesia. Makanya inti dari doa itu adalah jalin komunikasi yang baik dan sesekali pandang Ka'bah sambil tawaf. Orang yang membaca buku doa ketika tawaf dipastikan lebih lama nengok buku ketimbang menengok Ka'bah. Lalu capek kali ibu baca doa ini karena kan ngerti kita. Jangan-jangan salah balik pula dia. Masih putaran ketiga, pekelangnya 5. Itu yang bergaduh kan. Udah kan Ustaz, 5 masih 7 kata ibu. Salah balik dia rupanya. Nempel apanya. Terakhir berpeka awak di sini. 5 ibu 7 Ustaz. Ha kata. Rupanya tangannya jempol semua pula. Jadi tenang. Ditampunkan diri. Pakai bahasa Indonesia, ya Allah ya Rabb. Inilah aku Tuhan Soleh Daulay. Itu sampaikan. Kalau nama ibu Soleh Daulay kan? Bukan saya. Ya Allah, inilah aku sebutan back-back. Kalau ibu bukan back-back namanya. Ya Allah, aku bukanlah hamba yang taat kepadamu. Perintahmu kadang kutinggalkan, yang kau larang pula yang kulakukan. Tuhan, ampuni aku Tuhan. Ampuni dosaku, ya, yang kusengaja, yang tidak sengaja. Ya Allah, aku jarang tahajud. Cakapkan aja ibu. Insya Allah berember-ember air mata itu jatuh ketimbang nanti ibu jadi beo. Itu ustaznya kan? Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Ikuti aja itu ibu. Boleh ikuti ustaznya, tapi bangun komunikasi dalam. Sampai mana kita yang mendoakan diri? Sampai rukun yamani. Begitu sampai rukun yamani, angkatlah tangan sambil jalan. Bismillah, Allahu Akbar. Tidak cium tangan, turunkan tangan. Barulah doa kita dari sini sampai kemari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oh, belum sampai Ustaz. Sudut aswadi, ulangi lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Belum sampai Ustaz. Rabbana atina. Ini namanya doa syafui. Jangan ya. Salah ya. Belum kunang-kunang mata ya. Nah, sampai di sini udah sampai di aswadi, angkat lagi tangan. Bismillahi Allahu Akbar. Berarti sudah satu putaran ya Pak. Masuklah putaran yang kedua. Baca lagi subhanallah. Ayo subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu akbar. La quwwata illa billah. Indonesia biasa lembut kan. Kalau lewat Turki Pak, minggir kita dibuat. Dengar suaranya itu udah minggir kita. Orang langsung terbesar, apalagi pas sa'i. Saya 2 Desember yang lalu pas sa'i, masuklah rombongan Turki 3 pesawat. 1.000 orang lewat, minggir kita, ibu minggir lewat orang, menggema suara itu. Orang tuh kobaknya makan kobak segini, awak segini, makanya beda suaranya. Orang tuh rotinya satu palang, kita roti sobek yang pula kan. Baik, di putaran kedua doakan. Putaran kedua siapa? Itu pertama. Orang tua.
Setelah ibu baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar 3, 5, 7 kali. Barulah doakan orang tua. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat rahmatika ya rabbal alamin. Pakai Indonesia boleh, ya Allah syaraf. Ayahku bernama Sianu, makku Sianu. Kalau mereka masih hidup, panjangkan umurnya Tuhan, sehatkan mereka, murahkan rezekiku dan rezeki mereka, agar mereka datang tawaf di Ka'bah kalau masih hidup. Dan meninggal Ustaz, ya Allah ya Rabb, ayah makku sudah meninggal dunia. Engkau tahu siapa mereka, bagaimana ibadah. Gaknya banyak ayah tahajud Tuhan, duhanya pun jarang Tuhan, sedekahnya pun sedikit. Jangan engkau azab mereka Tuhan sebab amalnya yang sedikit. Ampuni mereka Tuhan. Itu ibu cakapkan waktu tahu. Kalau orang tua ibu sudah pernah haji umrah, ya Allah, ayah makku pernah haji umrah, jadikan hajinya mabrur, umrahnya makbulah, jadikan mereka penghuni surga. Jika belum pernah, cakapkan lagi. Karena dengan uang 25.500.000 sudah bisa umrah kan? Ternyata dia tidak umrah. Padahal kan uangnya. Kemana uangnya? Menguliahkan 5 anaknya. Betul ibu kan? Ibu, siapa di sini yang sarjana S1? Ada? Saya mudah-mudahan S1 sampai S3 uang sendiri saya ibu. Makanya kadang saya bentak mahasiswa itu, kau disubsidi pun lebih lama nongkrong di kafe itu. 1, 2, 3 kuliah uang sendiri. Yang ajar privat, ajar kemana-mana gitu. Tamu-tamu kan jangan merokok, saya tidak merokok. Alhamdulillah ada yang merokok ya Pak. Di sini kan? Di luar, bungkus. Alhamdulillah merokok ya Pak ya, di sini. Nah, doakan orang tua ini Pak. Apalagi orang tua kita meninggal belum pernah menengok buatan hal. Padahal ibu orang tua ini kadang bikinnya begini. Nggak apa-apa, kau mau kuliahkan. Kau mau kemana kuliah? USU, oke, kau Jogja, semua dikuliahkan. Dengan niat ya Allah, semoga nanti anakku berbaik hati menghaji umrohkan. Itu yang kadang niatnya bukan. Ibarat pepatah lama, tanam padi panen berikutnya. Cuman kadang kita sebagai anak lupa ibu. Begitu kerja, nampak slip gaji, ogap angka depan 5 juta, nikah dia. Dapatnya pulang istrinya mak lampir, mertuanya nenek lampir. Jangan kau bantu mak. Terakhir ibu ini pun zikirnya satu aja, la yamutu wala yahya, hidup kurang bermutu karena kurang biaya. Mana biayanya habis kan? Anak ini kan kayak caleg ibu. Pokoknya mak, kalau nanti awal sarjana kerja, ku ganti cincin omak sebesar dokter nonton. Oh hebat. Ku ganti kedung omak sebesar pelak becak. Pemakan cakep lah omak kita nih. Makanya beli ke pajak Mandala ini bu, nampaknya becak. Yang tengoknya apa ibu? Pelaknya. Kebayang dia paling sebesar pelak becak. Jangan harap ibu, berat. Tugas ibu lah nanti mendoakan di sana. Full time 2 putaran. 1 putaran itu ya, putaran kedua maksudnya. Sampai mana ibu? Sampai rukun Yamani. Begitu Yamani, bismillah, Allahu Akbar, Rabbana atina lagi. Sampai ke Aswani, angkat lagi tangan, bismillah, Allahu Akbar, cium tangan. Tangan siapa tadi? Oke, wah pinter lah ibu, bisa lah berangkat ini. Nah, begitu ibu takbir, cium tangan 3 kali, melangkahlah ibu kan, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ulangi lagi 3 kali, 5 kali, 7 kali. Baru putaran ketiga. Nah, putaran ketiga setelah tasbih siapa? Doakan anak-anak ibu. Anak
suami, istri, saudara, keluarga. Situ doanya. Ya Allah ya Rabb, berikan aku rezeki sehat bisa haji umrah dengan suami. Kalau ibu berangkat sendiri, ada juga suami nggak mau. Ya kan? Ada suami nggak mau ibu. Ada jamaah saya Ustaz Rizki, Ustaz doakan dulu air putih kata. Untuk apa ibu? Biar mau suamiku berangkat umrah. Ya daftarlah, tak mau Ustaz. Dibentaknya lah ya kalau Quran. Kenapa ibu? Katanya begini Ustaz, tak mau saya berangkat umrah kalau kau bayar. Tunggu ada uang. Tapi dia malas sekali Ustaz. Tunggu uangku ada baru berangkat. Pantang uang istri. Tapi dia malas. Malas kerja, tidur lama, makan congok. Kita doakan juga loh Ustaz. Doakanlah kan, minumkan dari suami. Nampaknya Ustaz ku bawa, gak mau diminum. Rupanya ibu ni, dipegangnya pula begini ya. Kenapa minum? Apa itu? Mau ibu jangan minum, dia bilang apa makan kesukaannya? Sate, bawa sate. Kita doakan. Cuma kalau kelamaan sate meleleh kuahnya. Sampai sekarang belum berangkat ibu. Nah doakan anak-anak ibu. Di surah Ar-Ra'd juz 13. Nikmat betul ibu ke surga itu kan? Nikmat betul ke surga sendiri. Tapi di surah Ar-Ra'd nikmat yang paling besar adalah ketika ayah, mak, kakek, nenek, anak, cicit, cucu, cicit, apa lagi orang? Cocot masuk surga rame-rame. Cara terbaik tercepat ke surganya Allah dengan berhaji atau umrah. Hajjam mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Al-umrah ila al-umrah kafaratun lima bainahuma. Maka usahakan pernah berangkat haji umrah bersama-sama. Saya rezeki berdua kali saya bawa anak-anak itu. Saya berangkat itu umrah dua kali di Ka'bah. Dua kali saya bawa anak-anak. Ibu nanti banyak-banyak juga doa di sana. Karena enaknya kita yang beragama Islam nih, kita punya Tuhan yang kaya, maha kaya dan tidak pelit. Allah menyebut dirinya Al-Ghaniyyu, maha kaya, Al-Mughniyyu, memberi kekayaan. Hebat itu. Baik. Ini putaran ketiga ibu ya. Putaran keempat, doakanlah orang yang nitip doa. Sudah ada ibu nitip doa? Sudah ada nitip doa orang sama ibu? Belum nah kan? Karena ibu masih diam-diam kan? Usahakan nanti 2 minggu mau terbang, ajaklah anggota wilayah ke rumah ibu. Kalau dianjurkan ibu minta maaf door to door, rumah ke rumah, cuma kan capek ibu. Jumpai di ketua wilayah, ibu ketua, yoi kata, Jumat besok ke rumahku ini ya. Loh tumben, iya rumahku ini. Baru ibu pegang nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya mohon izin, mohon maaf 2 minggu ke depan atau minggu depan atau 3 hari lagi saya berangkat haji. What? Atau orang belum pula kan? Kalau terberapa? Kalau tersekian. Insya Allah banyak titik doa. Banyak titik doa. Tapi titik uang jarang. Tolong doakan ya. Ada yang boleh-boleh ya, anak unta. Di sinilah ibu doakan. Jangan ibu di putaran pertama doakan orang, jangan dulu. Wa anfusakum dulu, wa ahlikum kan? Nah, udah komplit, baru yang keempat. Mana ibu katakan ya Allah ya Rabb. Siapapun yang nitip doa kepadaku, ijabah. Jika yang mereka minta itu baik bagi mereka, kabulkan. Jika yang mereka inginkan tidak baik, beri yang terbaik. Nah, itu kalau ibu tidak tahu siapa namanya,
Yang ibu tahu sebutlah namanya. Khusus Ustaz kami Soleh Daulay. Saya tidak punya ibu kan? Saya ibu nama saya kan? Saya ibu nama saya. 3 orang yang khusus Ustaz kami Soleh Tuhan undang dia haji dan umroh. Saya kuotanya masih lama. Nah, jadi yang keempat ini, Bapak Ibu, doakan orang yang menitip doa. Orang yang menitip doa ini 2 macam. Ustaz ya. Satu secara umum, yang kedua ada yang khusus. Nah, siapa yang khusus? Orang yang datang menjumpai kita dengan baik-baik. Datang, Waalaikumsalam, ibu kapan berangkat? Lusa, tolong doakan saya bu. Berdoakan apa? Biar cepat. Entah apa itu ibu kan? Sebut namanya. Ada yang umum. Ibu dipajak sebelah sini, dia sebelah sana. Doakan saya ya. Kan ibu nggak tahu kan? Nah, di sinilah doakan. Di putaran pertama, diri sendiri minta ampunkan dulu. Putaran kedua, orang tua. Putaran ketiga, anak, saudara, keluarga. Putaran keempat, orang yang berdoa. Apa kata Maulana Ar-Rumi? Hindari berdoa di putaran pertama cerita dunia. Jika itulah tawaf kita yang pertama, di putaran pertama hindari cerita dunia. Karena itu termasuk perbuatan yang tidak beradab. Nah, maka kita ampunkan diri, orang tua, anak, saudara, keluarga, orang yang nitip doa. Putaran 5, 6, 7, tunggu tanggal main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.